Alhamdulillah hari ini kita masih berjumpa lagi ya. Sekolah dalam keadaan insya Allah sehat semua. Sebelum saya absen, lebih baik kita baca doa terlebih dahulu. Amin. Ayo, bis. Selesai berdoa, saya absen terlebih dahulu. Sekarang tanggal berapa anak-anak? 20 Mei ya. Yang udah masuk siapa? Intan. Intan ini mau berhenti ya. Jadi saya tulis Arfa ya, karena gak ada salah ya. Selanjutnya yang gak ada lagi siapa? Rifki ini lomba ya. Rifki lomba izin. Berarti selebihnya sudah masuk semua? Ya. Oke, sudah. Sebelum kita memulai pelajaran, perlu kita ketahui semua bersama bahwasannya hari ini nanti bakalan ada kelompok kecil. Nanti saya tulis di depan ya. Saya tulis di depan siapa aja nama-nama kelompoknya, dan kelompoknya itu kelompok kecil karena akan berdiskusi tentang materi pidato kali ini ya. Jadi diskusi bersama dalam materi pidato. Sebelumnya, tapi saya bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, menjelaskan pengertian dan struktur teks pidato. Jadi setelah materi nanti selesai, diharapkan bahwa masing-masing anak dapat menjelaskan pengertian dan struktur teks pidato. Yang kedua, tujuan pembelajarannya menyampaikan pendapat tentang isi pidato dalam kegiatan berdiskusi. Jadi sekali lagi nanti akan ada diskusi. Di sini siswanya ada berapa semua yang masuk? 8. Berarti kalau dibuat 5 kelompok ada sekitar 6 dan 5 anggota. Ya. Yang ketiga, mempraktekkan keterampilan membimbing diskusi kelompok terkait materi pidato. Jadi nanti ketua kelompoknya silahkan diarahkan, silahkan diatur gimana sekiranya kelompoknya tertib dan jalannya diskusi kelompoknya itu berjalan secara lancar. Jadi tugas tambahan buat ketua kelompok silahkan diperhatikan. Ya. Dan terakhir, tujuan pembelajaran yang keempat menunjukkan sikap percaya diri, santun dan menghargai pendapat teman. Jadi karena adanya diskusi kelompok ini diharapkan karena nanti kita akan berbincang bersama teman, diharapkan kita bisa saling menghargai pendapat teman. Baik itu menurut kita salah ataupun menurut kita benar. Selanjutnya ini saya ada pertanyaan pemantik. Sebelum kita mulai diskusinya. Ada 2 pertanyaan. Ntar lagi saya pengen salah satu dari kalian ada yang angkat tangan dan menjawab. Siap ya? Siap. Oke, yang pertama, mengapa pidato perlu disampaikan dengan baik? Ya, silakan Salman. Agar pesan atau gagasan dapat diterima
dipahami dan memotivasi pendengar. Oke, tepuk tangan dulu buat Salman. Untuk yang pertanyaan nomor 2, apa tugas seorang pemimpin diskusi saat membahas isi pidato? Ya, silakan. Bertugas memandu, mengarahkan dan menjaga alur percakapan agar tetap fokus dan tertib. Oke, tepuk tangan dulu buat Setia. Jadi itu tugasnya seorang pemimpin diskusi. Ya, sekali lagi nanti pemimpin diskusinya dipilih dari orang-orang yang insya Allah bisa mengatur jalannya diskusi. Ya, selanjutnya ini lagi saya tentukan kelompok diskusinya ya. Ayo coba. Ada lah. Sudah, ini sudah saya tentukan kelompoknya. Sebentar lagi, silakan kalian pindah tempat duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Jadi nanti urutannya di sana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5-nya ada di belakang, bisa digabungkan kursinya nanti ya. Sudah duduk sesuai kelompok masing-masing ya. Coba kelompok 1 mana? Ya, kelompok 2 lengkap, kelompok 3 lengkap, kelompok 4 terakhir kelompok 5 mana? Adiro. Ya, kelompok 5 di belakang sana ya. Selanjutnya ini sekali lagi kedua kelompoknya memimpin jalannya diskusi. Coba semua ketua kelompok angkat tangan dulu. Ketua kelompoknya ya. Jadi sekali lagi masing-masing ketua kelompok silakan memimpin jalannya diskusi. Materi kita hari ini tentang materi pidato. Jadi sebentar lagi masing-masing kelompok silakan tentukan siapa yang mau maju ke depan untuk membacakan pidato sebentar. Kemudian setelah itu tugasnya kelompok adalah menentukan tema, menentukan pesannya apa, menentukan gimana sudah
sudah sempurna, sudah baik apa belum? Ya, coba siapa yang mau membacakan pidato sebentar lagi ke depan? Ya, terus siapa lagi? Ya, ada Janeta, ada Novia. Tapi yang pertama Janeta dulu ya. Sudah siap Janeta? Ya, silakan tepuk tangan dulu buat Janeta. Ya, maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebijakan. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Selamat siang teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang masalah sampah. Saat ini sampah sudah menjadi masalah yang memprihatinkan dalam kehidupan. Setiap orang menghasilkan sampah yang tidak sedikit gunanya, baik sampah organik maupun sampah anorganik. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merilis bahwa jumlah timbunan sampah nasional sebesar 175 ton per hari atau setara 60 juta ton per tahun. Dengan asumsi sampah yang dihasilkan setiap orang 0,7 kg per hari. Sampah yang paling banyak dihasilkan adalah sampah organik seperti sisa makanan dan tumbuhan, diikuti oleh sampah organik seperti plastik, kertas, kaleng, kaca, dan botol minuman. Produksi sampah yang sangat besar itu akan berakibat fatal jika diikuti oleh perilaku yang tidak benar dari masyarakat soal membuang sampah. Perilaku membuang sampah sembarangan di tempat-tempat umum seperti di jalanan, sekolah, sungai, atau laut adalah perilaku tidak benar. Perilaku itu dapat menyebabkan bencana dan kerusakan lingkungan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas diskusi tentang pidato yang sudah dibacakan oleh teman kita tadi. Yaitu kita akan berdiskusi tentang tema pesan pidato serta pesannya membacakan pidatonya. Teman-teman, tadi temanya apa ya? Tadi temanya tentang narkoba. Jadi narkoba itu tidak boleh digunakan atau dikonsumsi karena membahayakan bagi tubuh manusia. Dalam pidato Janeta adalah tentang sampah yang memang sering kita temui dan akibatnya bisa menyebabkan bencana seperti banjir dan pencemaran lingkungan. Menurut saya sudah bagus, cuman tadi dia masih ada rasa gurihnya. Jadi mengurangi nilai penampilan dia. Memang pidato yang baik itu harus totalitas dan tidak khusus, agar yang mendengarkan tidak bosan dan menjadi tertarik. Ya, tadi kita sudah menyaksikan penampilan teman kita Janeta dan juga Novi menyampaikan pidato dan juga sudah selesai diskusi kecilnya mengenai tentang tema, mengenai tentang penampilan dan pesan apa yang disampaikan oleh teman kita yang membawakan pidato ini. Sekarang sudah selesai. Alangkah baiknya sebelum saya tutup pelajaran kita hari ini, saya beri kesimpulan dulu bahwasanya dalam berpidato yang baik, dalam menyampaikan pidato yang baik itu memang dari diri kita yang pertama harus persiapan. Kita harus menyiapkan materi pidato dan penampilan kita ketika sudah ada di depan, jadi biar totalitas dan penampilan kita bagus. Dan yang mendengarkan juga menjadi tertarik dan meyakini bahwa apa yang kita sampaikan itu memang benar adanya. Seperti itu. Sudah cukup sekian. Saya akhiri. Semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Kalian semua menjadi anak-anak yang sukses di masa depan. Amin.